Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membagikan kisah horor lagi yang pastinya untuk menghibur teman-teman, terutama untuk para pecinta dan penikmat horor. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah selalu hadir, baik yang komen maupun yang tidak komen. Karena kalian semua kami terus berkarya, terus bersemangat berkarya. Dan buat yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan juga loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Jangan lupa matikan lampunya, pasang headset kalian untuk menambah kesaduan dalam mendengarkan kisah horor berikut ini. Wangi Pandan. Di ruang UGD sebuah rumah sakit, nampak sekeluarga yang sedang membacakan surah Yasin kepada seorang orang tua yang sedang terbaring tak berdaya. Bapak itu ternyata sedang sakaratul maut, namun seolah-olah dia masih seperti enggan melepas nyawa dari raganya. Sementara angka-angka di indikator pada alat ventilator menunjukkan semakin menurunnya tanda-tanda kehidupan. Bunyi khas seperti suara alarm pada alat itu semakin jelas terdengar. Hingga 2 orang tenaga medis dengan sigap pun menangani si bapak. Mereka berusaha semampunya untuk mengembalikan kesadaran si bapak, namun sepertinya semua sia-sia. Salah seorang tenaga medis pun mengatakan, "Mohon maaf, yang kita khawatirkan sepertinya akan terjadi. Kondisi bapak kini semakin kritis. Silakan pihak keluarga jika hendak mendoakan bapak." Dan saat para tenaga medis undur diri, akhirnya semakin merapatlah keluarga ke ranjang si bapak ini. Satu-satunya anak lelaki dari keluarga si bapak kala itu merasa heran melihat tenaga medis yang meninggalkan si bapak yang sedang terbaring dengan kedua kelopak matanya yang sudah ditutupi kapas dengan plester kala itu. Lalu ia pun mencoba memeriksa ada apa sih dengan mata si bapak. Nampak mata si bapak ini tiba-tiba terbelalak seperti menatap sesuatu. Ya, lelaki itu adalah anak pertama dari si bapak yang sedang sekarat itu. Lalu ia pun mencoba membisikkan ya ke telinga kanan bapaknya itu, "Pah, papa udah capek. Papa sudah waktunya istirahat. Jangan khawatirkan mamah dan adik-adik. Nanti Tono yang akan menjaganya." Ia pun lalu membelai kening ayahnya sambil membacakan 2 kalimat syahadat. Sepintas Tono kala itu melihat bibir ayahnya seperti bergetar. Ya, Tono saat itu meyakini bahwa sang ayah sedang berusaha untuk mengikuti kalimat syahadat yang sedang dibimbingnya untuk mengantarkannya pada hembusan nafasnya yang terakhir. Tiba-tiba alat ventilator pun berbunyi melengking, lalu Tono sempat membuka kapas yang menutupi mata ayahnya itu. Kini kedua mata ayahnya sudah menutup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenazah si bapak kini pun sudah berada di rumah. Para handai tolan, para kerabat, juga tetangga sekitar pun sudah banyak yang berdatangan untuk melayat. Tubuh kaku si bapak yang telah dikafani ditutup kain jarik. Di atas kainnya kala itu terletaklah daun pandan yang diuntai dengan benang seperti menyerupai kalung. Wangi pandan pun seketika menyerebak ke seluruh ruangan. Malam harinya, ketika Tono sedang bersiap untuk tidur, saat ia merebahkan tubuhnya, pikirannya kala itu menerawang mengingat masa-masa ia bersama sang ayah. Ia pun juga selalu teringat saat terakhir ayahnya berada di ruang rawat rumah sakit. Ayahnya yang saat masuk ke rumah sakit dikarenakan penyakit stroke, ya stroke berat. Sore itu kondisinya sebenarnya sudah mulai membaik. Beliau sudah mulai mau makan ya. Namun menjelang tengah malam tiba-tiba saja ayahnya mengerang kesakitan.
Tono kala itu berusaha terus memejamkan matanya untuk tertidur. Ia pun lalu mencoba memiringkan tubuhnya menghadap tembok. Kala itu ia terperanjat. Pandangan Tono kala itu gulingnya sudah berubah menjadi motif kain jarik yang tadi pagi digunakan untuk menutupi jenazah sang ayah. Tono pun lalu bangun dari tidur. Dan kini matanya menangkap sesosok tubuh yang sudah tergolek di ranjang Tono. Ya, sosok itu adalah sosok dari sang ayah. Jantung Tono pun berdesir. Antara takut dan kaget bercampur aduk. Lalu sosok ayahnya itu tiba-tiba saja berkata, "Titip mama ya dan adik-adikmu. Sekarang kamulah sang kepala keluarga." Tono bergetar, tak mampu berkata apa-apa. Tak lama kemudian sosok sang ayah itu pun menghilang. Hingga hari pun berganti, bulan berganti bulan. Tono kian disibukkan dengan pekerjaan di kantornya. Ya, ia menjadi seorang staf ya di bagian keuangan pada sebuah perusahaan perdagangan. Tak jarang pula ia pun harus pulang larut malam dikarenakan memang harus lembur kerja, apalagi jika menjelang akhir bulan. Tono ini memiliki 2 adik, kedua-duanya perempuan. Adik pertamanya bernama Nova, saat ini sedang berkuliah semester akhir. Nah, Nova ini memiliki teman dekat laki-laki ya, yang usianya jauh lebih tua darinya. Namanya Lukman. Nah, ketika sang ayah ini masih hidup, Nova ini kerap bersitegang dengan sang ayah. Kala itu memang sang ayah menentang hubungannya dengan Lukman. Bukan apa-apa ya. Jadi Lukman ini ternyata sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Tapi tetap saja sang anak si Nova ini terus membela Lukman. Menurutnya Lukman ini tidak bahagia ya dengan perkawinannya dan sedang dalam proses perceraian dengan istrinya. Sejak sang ayah meninggal, Nova pun malah semakin berani dan semakin intens berhubungan dengan Lukman. Dia bahkan tanpa merasa berdosa mengajak Lukman ke rumahnya. Si bungsu juga seorang perempuan, namanya Dara. Dia masih duduk di kelas 11 SMU. Nah, sejak ayahnya meninggal ini, dia sering sekali pulang larut malam. Ya, beberapa kali di malam minggu bahkan dia tidak pulang ke rumah. Jika ibunya coba bertanya, ia selalu berdalih menginap di rumah sahabatnya untuk mengerjakan PR. Padahal sebenarnya Dara melakukan pesta di klub malam bersama teman-temannya. Ibunya pun merasa kewalahan dengan kelakuan kedua putrinya tersebut. "Kamu kan tahu, Nov, papa kamu itu tidak menyetujui hubungan kamu dengan Lukman," kata sang ibu kepada Nova, dan Nova kali itu menjawab, "Ah, sudahlah mah, aku ini bukan anak kecil lagi. Lagi pula, mana papa sekarang? Papa udah nggak ada. Dan aku juga tidak butuh kok restu mama." Ini kurang ajar banget ya kata-katanya si Nova ini, parah. Nah, sedangkan si Oledara ya, si bungsu, mama ini dibuat terus-terusan mengelus dada dikarenakan ibu ini khawatir ya, kan kebiasaan pulang malam anak gadis bungsunya. Dan setiap kali mama bertanya dari mana, dan itu selalu dijawab, "Biasalah mah, main sama si Anu," lalu bergegas masuk kamar dan melanjutkan kesibukan dengan handphonenya. Ibu pun lalu menegur Tono dan mencoba melaporkan kelakuan kedua adik-adiknya. "Mama kan tahu, mah, aku ini sibuk di kantor." Selalu begitu jawaban Tono. Namun bagaimanapun sebagai anak pertama, Tono pun rupanya masih memiliki rasa tanggung jawab. Jika kebetulan ia berada di rumah, ia pun mencoba terus menegur Nova, namun bukannya menurut ya. Si Nova ini malah mendebat sengit Tono. Lain lagi sama si Dara. Jika Tono mencoba menasihatinya, ya dia kelihatannya iya-iya aja. Namun perhatiannya terus saja ke layar handphonenya sambil cengar-cengir sendiri. Mirip itu. Dan atas kondisi itu, sang ibu malah semakin sering pergi ke rumah orang tuanya di luar kota dan menginap di sana. Ya setidaknya 2 minggu lah ya. Jadi saat itu ibu memang seperti sudah tidak kerasan ya, nggak betah berada di rumah. Tono pun mencoba tidak ambil pusing. Dia saat itu berpikir bahwa dia sedang mengejar karirnya. Dan dia juga merasa bahwa kedua adik-adiknya ini bukan anak kecil lagi. "Ah, bodo amat lah, urus diri sendiri aja," gumamnya kala itu.
Hingga suatu malam, kala itu Tono terbangun dari tidur dan tiba-tiba saja perutnya merasa sangat mulas. Dia melihat jam di tangannya kala itu, pukul 2.30 dini hari. Ia pun keluar dari kamar tidurnya lalu menuju kamar mandi. Saat berada di dalam kamar mandi, kala itu ia sedang membuang hajat besarnya. Ia mendengar sesuatu di luar kamar mandi kala itu. Tono mulai memasang telinga kanannya, mencoba menerka suara apa kegerangan di luar. Itu terdengar seperti suara orang yang sedang melompat, dan suara itu terdengar semakin mendekat hingga tepat berada di depan pintu kamar mandi. Suaranya berhenti di depan pintu, ucap Tono dalam hati. Dan sesaat kemudian Tono pun mencium wangi sesuatu, wangi pandan. Bulu kuduknya seketika meremang, merinding, keringat pun mulai keluar dari keningnya. Ia segera menyudahi buang hajatnya. Dan saat hendak membuka pintu kamar mandi, kala itu dadanya berdegup dengan kencang. Ia pun mencoba mengumpulkan keberaniannya. Lalu cepat-cepat ia pun membuka pintu kamar mandi. Tak ada siapapun. Tak ada apapun. Tono pun setengah berlari bergegas masuk ke dalam kamarnya. Ia mencoba menarik selimut hingga seluruh tubuhnya dari kaki sampai kepala tertutup. Lalu tiba-tiba bunyi itu pun terdengar kembali. Ini bunyi sesuatu atau seseorang seperti sedang melompat-lompat. Terdengar sangat dekat di dalam kamar dan bersamanya. Bunyi itu terhenti di dekat ranjang tidur Tono. Lalu terdengarlah suara yang seperti setengah berbisik, lirih dan parau sekali. Terdengar memanggil-manggil namanya. Tono, Tono, Tono. Tono pun semakin gemetar di balik selimut. Wangi pandan kian pekat tercium di hidungnya. Lalu suara itu pun terdengar kembali. Tono, Tono, mana janjimu Tono? Dengan gemetar Tono pun menjawab, maafkan aku Pak, aku sudah gagal. Selesai. Jadi di situ sosok pocong, sosok ayahnya yang sudah dalam berbentuk pocong yang muncul seperti menagih janji dengan Tono. Karena di saat terakhir bapaknya akan meninggal ya, jadi belum meninggal itu Tono sudah berjanji akan merawat ibu dan kedua adiknya. Tapi di situ Tono berkhianat ya akan janjinya. Dia lebih memikirkan karir sendiri, egois lah ya. Sampai akhirnya dia bodoh amat ya sama adiknya, dan ibunya juga sudah menyerah. Jadi di sini sosok sang ayah datang kembali. Sebenarnya tapi di sini kami mencoba mengingatkan ya bahwa sebenarnya itu bukan sosok, bukan arwah dari sang ayah, melainkan korin ya, jin korin atau jin pendamping yang menyerupai sang ayah. Dan untungnya apa yang disampaikan oleh jin korin ini adalah sesuatu yang baik, yaitu mengingatkan si Tono untuk menepati janjinya. Jadi kadang ada jin korin yang menyerupai sosok yang sudah meninggal tapi dengan niatan jahat. Tapi di sini alhamdulillah berniatan baik. Jadi di sini kisahnya luar biasa ya. Singkat padat tapi dapat. Seremnya dapat dan hikmahnya juga cakep banget. Nah, hikmah di sini sangat banyak ya. Nah, salah satunya adalah terkait tanggung jawab. Jadi anak laki-laki, apalagi anak laki-laki pertama, ini akan menjadi pengganti figur sang ayah. Dan apabila dia punya adik perempuan, maka di situ kakak laki-laki inilah yang akan menjadi wali. Nah, di sini buat teman-teman mungkin yang terutama yang laki-laki ya, agar lebih bertanggung jawab lagi, belajar bertanggung jawab selagi orang tua masih hidup, karena kedepannya laki-laki adalah seorang pemimpin keluarga. Itu mungkin hikmah baik yang bisa kita ambil. Dan buat teman-teman, apabila memang ada hikmah baik silakan bisa diambil, kalau tidak ada silakan dibuang buruk semuanya. Dan terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga teman-teman terhibur, terutama para penikmat dan para pecinta horor. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar,
atau hanya sekedar saling sapa, insya Allah kami akan terus membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, sekali lagi diklik tombol merah subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh ya, dan buat teman-teman yang punya kisah horor ya, yang punya kisah horor ataupun punya cerita yang pribadi yang kisah nyata tapi based on true story ya, itu bisa dikirimkan ke kita untuk nantinya mungkin akan kita kembangkan, atau mungkin memang yang sudah jadi ya tinggal kita bacakan, kita bisa nanti bawakan, bisa dikirim ke nomor telepon yang sudah tertera di deskripsi di video ya, di deskripsi video. Di deskripsi channel. Jadi di situ ada ada nomor telepon kami dan ada juga alamat email kami, lelakisejatiekstrim@gmail.com. Ya, itu aja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam menyampaikan kisahnya tadi, dan kisah tadi adalah based on true story atau kisah nyata. Sampai jumpa lagi teman-teman di kisah-kisah kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo, laki sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.